untuk Bu Sumi, Paul umur 7 tahun, kalau di sekolah ada ayunan dia hanya melihat, tapi kalau didudukin di ayunan sambil dipegangin dia senang. Nah ini Bu, dia berarti enggak berani Bu. Dia harus dipegangin toh Bu. Dia senang ketawa-ketawa. Nah kalau umpamanya mungkin ayunannya itu terlalu tinggi atau gimana? Atau ya Ibu coba gini. 7 tahun ya, dia pegang. Ayunannya itu ada senderannya enggak, Bu? Kalau enggak ada senderannya, saya takut dia nanti jatuh gini, Bu. Jadi kalau mungkin pertama diayun dengan kita pegangin, kita ada di belakang ya. Dia kalau mau, ya enggak apa-apa, benar itu. Jadi gerakannya masih maju mundur. Nanti Ibu kan harus cari gerakan yang kiri kanan atau rotation, rotasi, putar. Nah, semuanya rotasi itu jangan satu arah, harus dengan berbalik arah. Gitu. Jadi nggak apa-apa, dia tuh seneng ketawa-ketawa normal, tapi ibu harus memberikan rangsangan itu terus. Karena anak-anak itu umur 7 tahun ya suka lah sama ayunan. Mungkin ibu kurang provide ayunan itu sekarang di taman bermain itu banyak loh Bu ayunan. Atau ya, karena itu penting Bu. Vestibular dia kalau ketawa-ketawa senang berarti dia nggak menolak Bu. Cuma mungkin dia nggak tahu caranya duduk di atas ayunan. Mungkin aja Bu. Ya toh, mungkin ayunannya terlalu tinggi. Nah, Ibu lakukan stimulasi dengan gerakan-gerakan itu semuanya itu sangat bagus untuk stimulasi vestibularnya dia. Karena Ibu tahu vestibular itu sangat penting. Kalau umpamanya dia nggak ada inputan vestibular, anak kita tuh bingung loh nanti kalau umpamanya melakukan hal-hal yang sehari-hari itu. Karena kita butuh otak kita tahu tangan saya ini mau dinaikkan, diturunkan ke kiri, ke kanan. Ini sangat penting, Bu. Kalau Bu Romili Purba, anak saya suka sekali mematikan dan menghidupkan HP Nokia saya, tetapi jika melakukan itu dia sambil menutup telinganya. Itu mematikan, menghidupkan HP Nokia itu terus ada suaranya atau ada gambarnya aja, Bu? Kalau anak-anak itu biasanya apakah ini ada pengalaman dia terlalu suka sama ngelihat HP. Jadi seperti anak saya dulu, dia terlalu suka lihat Home Alone. Sampai dia enggak terlalu, akhirnya dia sampai sukanya itu kebangetan sampai dia nggak berani lihat lagi. Nah ini kalau di Bikom itu bisa dihilangkan. Iya. Ada hormon apa gitu. Ini untuk bisa dia nggak punya fantasi apa yang lain, halusinasi gitu loh. Nah kalau saya mending HP Nokia-nya udah dihilangkan aja Bu. Nah, jadi dia jangan melihat supaya dia, jadi nanti lain kali Bu kalau dia suka sesuatu, sukanya sesuatu seperti anak saya lihat Home Alone itu bisa 1 hari itu bisa 10 kali. Iya, Bu. Nah, itu saya pikir nggak apa-apa lah. Biar aja, wong dia suka kok ya. Kita kan ngapain kita larang, wong dia suka lihat film kok. Duh, itu akhirnya menuju ke seperti itu. Sekarang ada orang menyanyi lagunya Home Alone aja dia sudah teriak. Tidak. Tapi tidaknya itu bukan tidak menolak, tapi tidak, tapi dia tuh kelihatan sambil ketawa-ketawa gitu. Nah, akhirnya saya ngomong gini, saya nggak tahu cara untuk menghentikan itu di akhir kan lebih susah. Mending kalau saya sudah tahu dia kesukaannya ini sudah menuju ke arah sana, saya stop duluan. Sebelum dia jadi jadi aneh dengan benda itu. Kan? Kita koleksi benda aneh-aneh kan, anak kita jadi semakin aneh. Jadi kalau memang dia sudah terlalu suka dan kita lihat ini sukanya udah kebangetan ini. Mending itu dikurangi atau mending itu hilang. Rusak.
Kalau saya akan ngomong ini rusak, CD-nya sudah rusak, disetel lagi. Sudah dibuang ke tong sampah dan kamu nggak bisa cari lagi, nggak bisa minta lagi. Gitu ya Bu ya. Oke, ya Bu. Oke, Bu Livia, oke, Jinlev. Pamannya Lorenzo, untuk Bu Sumi. Belakangan ini suka melempar botol minum kalau sudah habis. Bahkan botol minum punya pengasuhnya juga suka dilempar dari lantai 2 ke bawah. Takutnya kena kepala orang. Kalau ditegur suka nangis. Paul belum verbal, besoknya begitu. Paul ini umur berapa ya, Bu? Gini, Bu. Kalau dia memang suka lempar-lempar, Bu ya. Dia boleh melempar sesuatu yang tidak berbahaya. Kasih aja lah lempar bola, Bu. Jadi penggantinya si botol, kita belikan bola-bola yang kecil-kecil warna-warna itu loh, Bu. Jadi, oke, dia memang anak-anak kecil itu, dia itu motorik kasarnya yang berkembang duluan. Jadi melempar, memukul. Nah, nggak apa-apa itu, sebenarnya bagus. Tapi sekarang kita coba, kalau dia suka melempar kalau pakai botol, dia suka dari atas ke bawah aja. Apa nggak bisa melempar yang mungkin gini, kalau ibu punya sofa, oke, lempar sampai itu ada di sofa. Jadi ada targetnya kan, Bu? Nah, dilempar, jadi kita enhance, meningkatkan kemampuan melempar tetapi dengan target. Gitu ya, Bu ya. Supaya atau ibu kalau mamanya takut itu, sekarang ajarkanlah melempar itu pakai bola. Gak ada melempar botol gitu. Kasihkanlah video-video anak-anak kecil sedang melempar bola. Gitu. Bu siapa ini ya namanya? Bu Sumi. Bu Sumi. Kayaknya Bu Suminya sudah nggak anu ya. Ini ibu saya, Bu. Bu. Oh iya, gimana Bu Sumi? Sudah kira-kira informasi saya sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan, Bu? Halo. Bagaimana? Sudah ada yang mau ditanyakan kembali, Bu Sumi? Udah cukup, Bu. Sudah cukup ya? Oke, terima kasih. Terus ini, Aneka tolong dibacakan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Lorenzo, anak saya terlalu suka dengan air mengalir, Bu. Saya sudah kasih waktu main air sebelum dia mandi. Awalnya dia senang, tapi belakangan ini dia jadi marah-marah. Gayung dilempar-lempar. Ini kenapa ya, Bu? Cara menghilangkannya bagaimana? Lorenzo. Dia suka air mengalir itu pada waktu cuci tangan atau Waktu main air sebelum dia mandi. sebelum dia mandi. Karena dia masih merasa kurang bermain air gitu, terus marah-marah, terus gayungnya dilempar. Ya. Oh, Bu, mamanya Lorenzo bisa? Ini sudah saya nyalakan, Bu. Belum nih, masih merah. Ya, Bu. Ini Emang anak saya mah suka air, Bu. ya, suka air itu maksudnya dia waktu cuci tangan, dia berlama-lama, ya. Suka lihat air mengalir, air got itu kan mengalir, Bu. Suka air keran nyala aja, suka gitu, Bu. Nah, dia bisa berapa lama melihatnya itu? Wah, tuh kalau nggak kita hentikan ya lama banget, Bu. Oke, sekarang gini, Ibu punya cara, kita kan harus mengontrol. Kita sudah memberikan masukan, tapi kan kayaknya dia nggak punya kemampuan untuk mengontrol kesukaannya dia. Jadi Ibu, gini, boleh kamu main air, tapi ada waktunya. Sekarang Ibu mungkin... Jadi sudah saya kasih waktu buat dia main air, Bu. Tapi sekarang jadi dia marah-marah gitu. Jadi gayungnya entah dilempar, entah diketok-ketok, entah pokoknya marah-marah gitu, Bu. Oke. Jadi Ibu kasih waktunya pakai apa?
Pakai jam. Enggak, dia harus tahu, Bu. Kalau ibu mau kasih dia waktu, itu ibu harus berikan visual timer. Kayak pakai jam pasir, gitu loh. Jadi dia tahu kapan itu selesainya. Jadi dikasih waktu 5 menit atau berapa menit gitu. ibu dia nggak bisa ngelihat kan dari ibu yang ngomong, yang intervensi 5 menit lah, dia nggak tahu 5 menit. Nah itu ibu kasihkan visual timer, ada visual timer, tapi di sini Kayak alarm. Alarm nggak bisa, dia nggak ngerti karena dia harus visual, dia itu pakai jam pasir itu loh, Bu, dibalik gitu loh. Oh. Selesai, kamu selesai. Jadi dia sendiri pun ada tahu kapan itu selesainya. Nah dia kan nggak punya konteks waktu apa itu kan nggak bisa atau Mas Ian. Jadi berikan pakai seperti itu. Nah kamu boleh ini kalau sudah selesai kamu main, terus setelah itu dia kalau mau selesai dengan itu ibu berikan reward. Oke, kamu pinter. Yuk kita main yang lain. Jadi pertama ya seperti kayak anak main game gitu loh. Anak main game itu ibu ngomong, selesai ayo sekarang mandi. Kan nggak mandi-mandi. Tapi ibu satu, kalau mamanya, ini begitu, kalau anak normal ya, ini begitu kering, kamu harus mandi. Kalau kamu nanti marah, ya kayak ibu, dia kan suka membanting-banting barang. Iya, sekarang jadi demen banting-banting barang. Nah, jangan boleh. Jangan boleh itu artinya gini loh. Kita jangan memberikan kesempatan, kalau kamu suka banting gayung, gayungnya aku akan simpan. Aku nggak akan memfasilitasi kamu untuk banting-banting. Karena gini, kita kan gini, umpamanya habis itu kan ibu tahu, ini marah dia. Tak ringkesin semua, tak taruh sana, dia nggak akan bisa akses itu. Nah, karena dia tuh memang marah, karena dia keinginannya tidak dipenuhi. Toh. Nah, jangan berikan dia alasan untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi kalau dia marah, oh iya, kita berusaha untuk menemani dia melewati rasa marahnya. Ya nantinya dia juga harus bisa menerima seperti kayak gitu kok. Kita ajak dia nyanyi, didistraksi gitu loh, Bu. Ya. Tapi kalau dia suka banting gayung, ya jangan biarkan gayung ada di sana. Kalau dia mau kan tangannya, dia suka banting-banting. Ya kita mungkin menari atau nyanyi sambil peganglah kedua tangannya. Jangan biarkan tangan itu kayak dia biasa melampiaskan kemarahan dengan cara seperti itu. Ya, kadang-kadang kita tuh harus gimana ya? Nanti Bu, karena nanti itu kalau ibu dia sudah agak besar itu ada kompensasi. Tapi dia kan belum sampai seperti itu. Dia masih anak seumur Lorenzo itu mungkin gampang didistraksi masih. Kalau kita ngomong kamu marah, ibu siapkan konsekuensinya apa? Bisa menyiapkan konsekuensinya. Konsekuensinya apa, Bu? Bingung juga. Jadi ya, kalau kita masih belum bisa, pikir dulu, Bu. Anak ini ya, kalau melempar, kan saya ngomong daripada saya menjebak dia untuk dia melempar-lempar, saya ngomong dulu. Gayung boleh dilempar, tidak boleh. Yang boleh dilempar apa? Bola. Nah, tuh, kasih sekeranjang bola, lempar. Lempar sana, lempar. Ya, benar, lempar. Bagus. Iya toh. Jadi kecuali ibu sudah siap dengan konsekuensi. Kamu kalau lempar ini itu punishment, ya toh. Tapi sekarang gini, kalau kamu nggak lempar gayung, kamu tak kasih apa? Sesuatu yang menyenangkan. Nah, akhirnya dia ngomong, daripada aku ngelempar gayung. Dan itu hadiahnya reward itu hanya untuk gayung ini. Hanya untuk model lempar-lemparan ini ya. Jadi jangan dikeluarkan, jadi hadiah ini sangat spesifik. Tidak untuk yang lainnya karena ini, jadi ibu punya koleksi hadiah-hadiah spesifik.
Yang hanya keluar kalau hanya pada waktu urgent. Biasa-biasa ya udah. Nah, saya dulu sering loh, saya jalan-jalan ke Pasar Turi, zaman dulu itu Pasar Turi. Saya beli mainan banyak, habis itu tak masukkan lemari, tak kunci. Nah, itu tak keluarkan sedikit-sedikit. Kalau saya butuh, jadi dia tahu, saya itu akan sering keluar dengan benda-benda ajaib. Walaupun saya ada suster sama saya, karena suster nggak bisa memberikan itu. Gitu, Bu. Pikirkan dulu ya, Bu ya. Saya nggak tahu, Ibu kalau pamannya cari hadiah spesifiknya dia. Dan dia ngomong kalau mamanya dia, oke, kalau kamu tidak, jadi berikan pengertian satu, tidak boleh lempar-lempar barang. Ya, yang boleh dilempar apa? Nah, liatin video anak-anak kecil lempar bola itu kan banyak sih. Oke, kita lempar bola. Oke, kita pakai mungkin ada gawangnya atau lemparnya dia dimasukkan ke sofa. Distraksi, Bu, sebenarnya. Distraksi supaya dia tidak terbiasa untuk melampiaskan kemarahannya dia itu. Orang kecewa ya pasti kecewa. Ya pastilah marah, tapi marahnya yang benar gitu maksud saya. Atau Ibu juga ajarkan pada waktu dia marah, bilang, Lorenzo marah. Itu identifikasi toh, identifikasi emosinya dia. Lorenzo marah, iya nggak apa-apa Lorenzo marah. Ya, memang orang marah kan haknya dia. Masa kita ngomong nggak boleh marah? Iya Lorenzo marah. Sekarang Lorenzo supaya nggak marah kita ini ya, kita yang Lorenzo boleh lakukan. Terima. Di kehidupan kita kan juga seperti itu. Kita marah pun kita, oke, aku marah, tapi aku harus bisa menerima hal itu. Nah itu dari kecil, Bu. Nanti kalau Ibu besar, gampang. Dia ngomong, oke, aku nggak suka ini, tapi aku harus nerima hal ini. Dan caranya gimana untuk supaya aku nggak mikirin itu lagi? Ya cari distraksi lah. Supaya nggak mikir itu terus, Bu. Ya, Bu. Oke ya, Bu ya. Ya, Bu.